Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan Bu Indah. Tapi kali ini di kelas yang baru bagi kalian. Kelas 7A. Wah, sekarang pelajarannya PABP. Kok baru ya sepertinya? Oh, tidak. Cuma namanya saja yang disempurnakan. Biasanya kalian bilangnya pelajaran PAI. Tapi kalau sekarang PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kok ada budi pekertinya? Ya, karena kalau kita belajar agama tapi tidak membentuk karakter kita, akhlak kita menjadi baik, berarti kita belum bisa mengamalkan agama kita belum bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang beragama. Itu makanya akhlak, perilaku yang baik adalah cerminan dari orang yang telah memahami agamanya. Ayo anak-anakku, semoga kalian bisa memiliki karakter remaja yang berakhlak. Yang berakhlak baik tentunya ya. Baik, ini pertemuan pertama kita di pelajaran PABP. Materinya, judulnya, catat ya. Siapkan buku catatan kalian, ditulis dan diperhatikan baik-baik. Kalau kalian belum paham, silahkan chat Bu Indah. Oke, lebih dekat dengan Allah. Apa maksudnya lebih dekat dengan Allah? Anakku, insya Allah kalian mengenal Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan umat Islam. Bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah Maha Pencipta segala yang ada di alam semesta. Bahwa Allah yang Maha menentukan segala apa yang ada dalam kehidupan manusia. Maka kita harus mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang akan menyelesaikan seluruh kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa sempurna menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan hidup di dunia ini? Nah, ada 4. Catat ya, ada 4. Agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Pertama, masih ingat nggak materi yang kemarin MPLS? Ya, yang pertama itu bersyukur ya. Sama, kalau kita pengen dekat sama Allah, bersyukurlah. Itu pertama, bersyukur. Sebab kenapa kok harus bersyukur? Alhamdulillah, kita itu diberi kesempatan oleh Allah bisa menikmati kehidupan ini. Sampai detik ini bisa melakukan banyak hal. Sampai detik ini sehat, itu sesuatu yang harus disyukuri. Jadi bersyukur itu tidak mesti harus diserupakan dengan materi. Orang Jawa bilang pakai bancaan, bukan itu saja. Sebenarnya itu salah satu hal terkecil mungkin yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Cuman bersyukurnya kita seperti biasanya mengucapkan hamdalah, selalu gemar berbagi ya. Bahkan bersyukur juga termasuk pelajaran terbesar dari Islam agar kita senantiasa berbagi. Ada perintah zakat, ya. Ada perintah sodako, ada perintah untuk amar ma'ruf, berbuat baik, saling mengingatkan, tawasobil haq, tawasobil sober, itu bagian dari
tanda bersyukur, karena kalau salah satu di antara kita mengerti tentang agama, mengerti bahwa ada sebuah kesalahan dilakukan oleh suatu kaum atau seseorang, terus kita mengingatkan, itu tanda kita mensyukuri bahwa sesungguhnya kita memahami, mereka belum, maka kita mengingatkan agar mereka jangan sampai makin jauh sama Allah. Begitu. La in syakartum. Nah, kalau ada di surat, dicatat ya, di dalam surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah. Ya. Makanya kita tidak ingin terkurangi nikmat dari Allah, tapi maunya semua manusia itu pinginnya terus menerus mendapatkan kenikmatan. Jadi anak-anakku, pertama tadi, senantiasalah kita bersyukur, ya. Dan yang kedua itu agar kita lebih dekat dengan Allah, maka kita harus sabar dalam ikhtiar, sabar dalam berusaha. Apa maksudnya? Sungguh-sungguh, masih tahu? Masih ingat? Di dalam materi terakhir MPLS ada kan? Bersungguh-sungguh, itu termasuk rangkaian dari usaha sabar. Nah, kalau bangun pagi hari itu berat, enakan tidur memeluk guling karena udara masih dingin. Ya sabar, bukan sabar tetap memeluk guling tadi, tapi segera bangun dengan berat hati, minta tolong sama Allah agar ringan langkah kaki menuju ke kamar mandi untuk segera mengerjakan sholat subuh. Itu sabar. Wudunya mau cepet-cepetan, oh jangan, tetap harus tumaknina pelan-pelan sesuai dengan yang ditentukan. Sabar dalam berikhtiar ya. Kalau selama ini kita sekolahnya masih daring, ya sabar. Kalau jaringannya muter-muter, ya dibetulkan kembali, ya sabar. Ya, itu termasuk juga sabar dalam berikhtiar. Membuat kerajinan yang sangat sulit, tugas dari guru, tapi kalau dilakukan dengan sabar akan mendapatkan hasil. Jadi intinya Allah itu akan memberikan hasil yang maksimal pada diri kita kalau kita selalu berusaha sabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, ya, dalam menerima nikmat Allah. Itu bentuk usaha dalam kesabaran. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, tawakal. Tawakal itu penyempurna ibadah, penyempurna amal ya. Ketika kita sudah bersyukur, kemudian senantiasa sabar, tidak henti-hentinya untuk berusaha, maka harus ada tawakal, pasrah kepada Allah setelah kita ikhtiar. Dan penentu segala hasil yang kita lakukan bukanlah disebabkan karena usaha kita. Itu yang harus ada dalam pikiran dan keyakinan kita, anakku. Karena sesungguhnya yang maha menentukan hidup kita, yang maha menuliskan ya takdir dalam kehidupan kita. Kita ini kaya atau miskin, kita ini senang atau susah, kita ini matinya kapan, itu kita nggak tahu. Makanya tawakal itu sebagai penyempurna. Ya, ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, lalu kita tidak terima, nah itu tanda tidak tawakal. Makanya tawakal itu jadi semakin sempurna
tadi kan sempurna ya. Yang ketiga tadi tawakal pada Allah. Jadi makin sempurna. Yang keempatnya adalah kita positive thinking sama Allah. Yakinlah apa yang baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah. Bisa jadi apa yang menurut kita tidak baik, tapi ternyata Allah menjadikan itu baik buat kita dan akan mendatangkan rahmat serta berkah berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, itu harus selalu kita tanamkan dalam pikiran kita dan kita kuatkan hati kita. Dengan berprasangka positif sama Allah akan semakin meningkatkan rasa syukur di yang nomor 1 tadi ya. Kembali lagi, dan itu seperti sebuah siklus yang harus selalu dilakukan oleh kita semua, anakku. 1 tadi selalu bersyukur. 2 apa? 2 itu sabar dalam ikhtiar. Kemudian yang ketiga tawakal, dan yang keempat positive thinking kepada Allah. Baik anakku, itulah usaha agar kita lebih dekat dengan Allah. Ditulis semua dalam catatan. Jika sudah kau tulis, silahkan difotokan, kemudian silahkan di-share di grup mata pelajaran PABB. Cukup anakku, mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa sehat. Pekan depan ketemu lagi dengan Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.